Satu cerita datang dari Mbak Rianti yang dulu pernah memiliki sebuah usaha dengan suaminya. Dia membuka warung, kayak warung rokok. Kawan-kawan mungkin familiar istilahnya Mbak Rianti itu lang rokok begitu ya. Jadi warung semi permanen yang biasanya di situ jualannya rokok, ada roti, ada minuman dingin gitu yang pakai gerobak yang sebenarnya itu bisa dipindah-pindah. Tapi memang gerobaknya itu ukurannya lumayan besar, jadi di situ sekaligus bisa dipakai untuk tidur lah. Ada satu orang bisa tidur di dalamnya di sana. Ini mungkin hal yang sebenarnya sangat familiar ya, kawan-kawan juga sering ketemu di pinggir-pinggir jalan usaha yang dimiliki sama Mbak Rianti sama suaminya. Jadi waktu itu mereka baru menikah, belum memiliki anak, dan memang usaha suaminya, anggap aja namanya Mas Yanto begitu, Rianti, Yanto gitu. Mas Yanto itu pekerjaannya seperti itu, usahanya seperti tadi. Mbak Rianti pun harus ikut suaminya ya, nemenin dia di sana nyari uang bareng. Toh sebelumnya juga sebelum menikah mereka udah kayak ya sering ketemu, Mbak Riantinya juga sering nemenin Mas Yanto kayak gitu. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita seperti biasa, kami mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horor. Terima kasih banyak semuanya. Mbak Yanti waktu itu sebelum menikah, mereka memang pernah punya tempat usaha yang sama, tapi di titik yang berbeda. Setelah menikah, mereka berpikir, Mas, kayaknya kalau misal di sini, kayak kurang laku Mas di sini Mas. Aku ada ide sebenarnya, tapi nggak tahu jenengan itu mau nerima atau enggak. Mbak Yanti tuh mengutarakan maksudnya ke suaminya seperti itu. Maksud kamu gimana Mas? Kita pindah aja yuk, jangan di sini yuk gitu. Di sini tuh udah mulai sepi Mas, lagian di sana juga ada dua lagi pesaingnya, nggak enak kayaknya di sini Mas, udah nggak nyaman. Oh ya sudah, kamu mau pindah kemana? Nggak tahu sih Mas, nanti kamu nyari ya Mas ya. Mas Yantonya di situ sebenarnya nggak terlalu suka dengan idenya Mbak Yanti, karena ngapain sih pindah-pindah, orang udah di sini gitu kan, kita udah juga ada beberapa pelanggan, tapi memang nggak banyak, belakangan tuh makin menurun. Sebenarnya nggak suka, tapi memang setelah dipikir-pikir selama beberapa hari, Mas Yanto pun akhirnya menyetujui. Mungkin karena dipikir-pikir, bisa juga sih ya gitu, apa salahnya kita nyoba tempat baru, kata si Mas Yanto akhirnya. Mas Yanto pun setuju, dia tuh mulai nyari-nyari tempat yang mungkin boleh ditempatin untuk itu ya, ngebangun usaha tersebut. Soalnya begini, usaha tersebut kan kayaknya nggak segampang itu ya nyari tempatnya, karena itu tadi dia harus ninggalin gerobaknya di sana 24 jam gitu. Itu kayak bener-bener ngebangun rumah semi permanen. Disitulah mereka tinggal, kayak nanti mandi ya nggak tahu mandinya gimana, kurang tahu juga. Kayak gitu kan memang agak susah. Kebanyakan orang itu yang dipakai halamannya untuk jualan kayak gitu tuh kebanyakan nolak. Mas Yanto pun karena udah tahu triknya, mereka tuh sengaja nyari tempat-tempat sepi, tempat-tempat yang boleh dibilang tanda kutip nggak ada pemiliknya begitu ya. Nah, ketemulah suatu tempat di situ dekat sebuah perempatan bukan jalan utama, tapi memang jalur itu lumayan ramai juga, terutama saat sore sampai malam lah, kurang lebih sekitar jam 9 jam 10 itu di sana masih banyak orang. Nah, di situ ada satu titik yang menurut Mas Yanto itu bagus. Ada sebuah pohon di depan sebuah rumah. Rumahnya itu lumayan besar, ada pagarnya tinggi juga, lebih dari 2 meter. Dan kayaknya rumahnya ini tuh kok nggak ada penghuninya atau gimana. Nah, ini titik yang bagus pikirnya Mas Yanto. Akhirnya laporan ke Mbak Yanti tadi. Ini aku udah dapat tempat begini. Ayo Mas, aku juga mau nengokin ke sana, tapi nanti ya nunggu tutup. Malam harinya saat mereka udah tutup,
karena udah sepi ya. Mereka pun jalan ke lokasi tersebut dan Mbak Yanti, wah ini bagus mas, ini lokasinya enak mas di sini mas. Kayaknya bakalan rame mas di sini juga nggak terlalu sepi-sepi banget. Kalau sore aku tahu kok daerah ini. Ya sudah nanti kita pindah aja ke sini. Akhirnya apa? Setelah ya singkat cerita aja, mereka pun pindah. Proses pindahnya tuh nggak diceritain secara detail sama Mbak Yanti. Tinggallah mereka di sana. Di bawah pohon itu gerobaknya udah ya diset lah, diganjelin segala macam. Mereka juga bikin tedeng kayak gitu dari ini loh, dari apa sih namanya, terpal ya, dari terpal. Orang gampang kayak gitu suka lupa ya. Mereka bikin tedeng dari terpal. Biasanya Mas Yanto itu akan tidur di bawah terpal tadi, Mbak Yanti tidurnya di dalam gerobak sana. Seperti itu rutinitas setiap harinya. Mereka mulai menjalankan usaha tersebut di sana. Selama beberapa hari, ya memang kayak gitu. Ternyata, oh mas, di sini bener kan mas, lebih dari yang sebelumnya gitu. Di sini tuh lumayan rame. Itu di depan itu banyak rumah penduduk juga kayak gitu. Terus di sana tuh ada sekolahan kayak gitu. Pokoknya rame lah di sana, lebih rame dari yang tempat sebelumnya. Mas Yanto pun mengiyakan waktu itu dan ya makasih ya kamu udah nyaranin aku pindah ke sini. Emang bener-bener selama kurang lebih sekitar 1 minggu penghasilannya itu kayak naik 2 kali lipat. Roti cepat habis dan yang lain-lain cepat habis sampai begini. Selama 1 minggu itu mereka itu nggak pernah mereka mulai mempertanyakan sesuatu. Ti, ini kamu pernah kepikiran gak sih? Kepikiran apa mas? Kita kok selama seminggu di sini kayaknya nggak pernah ngelihat ya ada orang mondar-mandir ke rumah ini gitu. Pernah nggak kamu ngelihat ini? Iya mas, bener juga mas, aku juga nggak pernah. Jangan-jangan rumah ini kosong gitu ya. Mbak Yanti sambil nengok ke belakang, jangan-jangan rumah ini kosong ya mas ya. Bisa jadi rumah ini kosong, tapi ya nggak tahu juga soalnya mas juga nggak pernah lihat ada orang mondar-mandir di sini. Sampai akhirnya ada beberapa tetangga gitu ya, mas baru di sini, emang sebelumnya di mana mas? Oh saya di sana. Masnya orang sini? Ya betul saya orang sini. Mas sekalian mau nanya, ini rumahnya siapa sih mas? Kami terus terang belum minta izin gitu. Oh enggak apa-apa sih, di sini tempat umum kata si orang tersebut. Enggak mas, tapi ya paling enggak gitu ya. Soalnya saya tuh nggak pernah lihat ada orang mondar-mandir masuk ke rumah ini mas. Ini rumah kosong mas, kata si orang tadi, si pembeli tadi. Beneran ini rumah kosong? Oh pantesan. Kami selama udah seminggu di sini tuh nggak pernah ngelihat ada gerbang dibuka atau ada suara dari dalam atau gimana. Memang rumahnya tuh agak mundur ya, sekitar 10 atau 15, nggak ada 15, 10 meter ke belakang. Memang agak mundur, nggak terdengar suara sama sekali mas. Iya, orang rumah ini tuh udah kosong mas. Yang punya nggak tahu orang mana, saya juga ya rumah saya lumayan jauh di sana lah, nggak terlalu kenal katanya begitu. Tapi setahu saya memang rumah ini tuh kosong, kata si orang tadi. Oh gitu ya mas, ya udah. Mas Yanto pun cerita ke Mbak Yanti, rumah ini tuh rumah kosong dek, kata orang di sana katanya. Oh pantesan ya mas. Iya ya udah. Mereka nggak memikirkan apapun, mereka hanya fokus berdagang intinya. Sampai suatu malam waktu itu, malam Jumat Kliwon mungkin, ya malam Jumat Kliwon benar-benar disebutin. Malam Jumat Kliwon, mereka mungkin sekitar 10 atau 11 hari lah. Udah hampir 2 minggu katanya, mungkin sekitar hari-hari segitu. Mereka tuh tiba-tiba malam, sekitar jam 11 malam. Biasanya di tempat sebelumnya Mbak Yanti itu tutup sekitar jam 10 atau jam 11. Di tempat ini, karena biasanya itu lebih ramai dari yang tempat di sana. Ternyata lalu lalang orang tuh lumayan sampai malam juga, terutama orang-orang warga yang ada di depan sana. Cuman entah kenapa malam itu, malam Jumat Kliwon, hari sorenya tuh gerimis. Mungkin karena alasan gerimis ini tadi, makanya malam itu tuh jadi lebih sepi. Bener-bener mereka berdua itu kayak cuman tengak-tengok di situ ya. Mas kok sepi ya mas ya? Kita tutup aja apa ya mas ya? Ya terserah kamu, kalau mau tutup aja, kata si Mas Yanto-nya ke Mbak Yanti. Kamu sendirian mas? Ya udah nggak apa-apa, aku sendirian di sini. Kamu mau istirahat aja dulu, kata si Mas Yanto. Iya mas, aku istirahat dulu ya mas ya.
Mbak Yanti pun naik ke sana, naik ke dalam gerobak situ ya gelar-gelar gitu, siap tidur di situ. Mas Yanto itu masih di luaran sambil duduk di kursi yang terbuat dari ban bekas. Duduk di sana sambil ngerokok, sambil ngopi gitu ya, nikmatin pemandangan malam itu yang memang lebih sepi dari biasanya. Ngelamun gitu aja, tiba-tiba Mas Yanto itu ngedenger ada suara pintu dibuka, ceklek gitu. Mas Yanto kan nggak begitu yakin awalnya. Dia tuh cuman mikir, jangan-jangan salah dengar atau gimana gitu. Dia diem aja gitu. Sampai apa? Ngedenger yang kedua kalinya, sepertinya pintu ditutup, jelek gitu ya. Ada suara pintu dibuka, ada suara pintu ditutup. Dan Mas Yanto tuh yakin, suara ini tuh sepertinya dari rumah belakang. Mas Yanto sempat nengok begini, dia nggak ngelihat apa-apa gitu, karena ketutup ada tanaman-tanaman juga yang lumayan liar waktu itu, udah tumbuh rumput, meskipun nggak terlalu banyak, tapi ada lah yang tumbuh di sana. Jadi agak samar-samar, Mas Yanto cuma nengok begini doang, nggak terlalu kelihatan. Dia pun santai lagi begini, sampai dia itu ngedenger ada suara pagar dibuka, klotek-klotek gitu ya. Greg, kayak pagar yang didorong, pagar besi yang memang udah lama nggak dikasih oli, bunyinya kan agak lumayan kenceng. Mas Yanto nengok lagi ke kanan ke sini. Duh, ada yang buka gerbang, tapi waktu itu ketutupan apa ya, dus apa begitu ya. Dia tuh nggak bisa ngelihat langsung ke arah gerbang. Udah biarin aja lah di sini. Mungkin yang punya rumah gitu. Katanya rumah ini kan kosong. Tapi udah biarin aja, siapa tahu memang ada sebenarnya, atau yang pemiliknya mungkin sore atau hari ini datang ke situ. Aku juga nggak tahu. Mas Yanto pun tetap santai di sana gitu, sambil sebenarnya penasaran, sambil menunggu kira-kira siapa sih yang keluar dari sana. Tapi ya kayak gini ditungguin, nggak ada yang nongol, sampai akhirnya Mas Yanto pun udah mulai lupa. Mungkin dia nggak jadi keluar atau gimana gitu ya mikirnya. Dia pun santai, cuman ngeliatin Yanti ditengokin. Yantinya udah tidur, udah ngorok waktu itu. Mas Yanto balik lagi ke tempat duduknya di sana. Tiba-tiba ada seorang perempuan, seorang ibu-ibu, usianya udah sekitar 50 tahun. Ibu-ibu tadi tuh badannya tuh seger, boleh dibilang gempal gitu ya, gemuk gitu ya. Badannya seger. Dia itu pakai daster biasa lah. Warnanya memang agak sedikit terang, motifnya tuh bunga-bunga. Dia juga pakai sweater. Ya, pakai sweater. Si ibu-ibu tadi tuh datang ke sana. Mas, ada yang adem-adem gak mas? Katanya begitu nanya. Adem-adem apa bu? Ini bu adalah satu merek teh begitu ya, yang biasanya ditaruh di box es itu. Ada bu di sana bu, silakan bu gitu. Si ibu tadi pun berjalan. Mas Yanto kan ngeliatin terus, apa ini yang punya rumah yang di belakang ya? Ibu-ibu ini ya. Mukanya udah tua, cuman rambutnya itu masih hitam semua. Hitamnya mungkin kayak hitam semir ya, hitamnya itu bener-bener hitam. Jangan-jangan ini ibu yang punya itu, yang punya rumah nih. Silakan bu. Iya mas, terima kasih. Si ibu tadi itu duduk di kursi yang panjang. Biasanya kan ada tuh ya buat nongkrong gitu, kursi yang panjang. Itu loh posisinya. Gambaran posisi dulu. Ini dari Mas Yanto misal duduk ngadep ke jalan ya. Ini terpal. Di bawah terpal itu Mas Yanto duduk pakai kursi karet ban itu, ban bekas. Di sebelahnya itu ada gerobaknya. Di sana di dalam gerobak Mbak Yanti itu tidur. Pintunya ngadepnya Mas Yanto ke sini. Di depan itu kaca, banyak dagangan-dagangan, ada roti, ada cemilan, snack-snack kecil kayak gitu. Di sebelah kiri gerobak itu ada minuman dingin, ada box-box gitu. Nah, di sebelah box itu, di sanalah kursi panjang tadi. Jadi di sebelah kiri gerobak itu ada kursi panjang di mana si ibu tadi duduk di situ. Ibu tadi pun duduk di sana. Mas Yanto mundur lagi gitu ya. Si ibunya tuh ngasih isyarat kayak, ya udah mas, terima kasih mas gitu. Saya minum di sini, intinya seperti itu. Mas Yanto pun mundur lagi, dia duduk di kursi tadi. Diem aja gitu sambil nungguin, sambil sekali nengokin begini, kelihatan kaki dengkulnya gitu, dengkulnya tuh kelihatan, ya masih di situ. Si ibu tadi terlihat sesekali gitu ya, minum gitu, kelihatan botolnya nongol begini sambil diminum, glek. Udah kelenting, ada bunyi kelenting lagi. Mas Yanto tetap diem aja di sana.
kedengeran lagi minum lagi kelenting, ini ibu-ibu ini kok minum banyak banget gitu ya kayaknya, dan dia itu buka minumannya sendiri gitu ya, klik gitu kan, ada digantungin itu ya, kletek kletek kletek, dihitungin Mas Yanto ini udah 4 botol kayaknya, kelentang-kelenting. Mas Yanto pun coba begini ya, si ibu tadi tetap begini sambil megang botolnya tuh diminum glek 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 glek. Berbagai merek diminum sama si ibu tadi, kan biasanya nyampur ya, ada merek ini, ada yang teh, ada yang apa namanya, minuman suplemen, ada dan lain-lain, termasuk air mineral juga di situ ada, dijadiin satu di box tadi kayak gitu, gonta-ganti terus. Ini ibu ini kok minum banyak banget ya, ini siapa sih sebenarnya, dia kok nggak penuh apa perutnya gitu, pikirannya Mas Yanto seperti. Mas Yanto pun coba bangun akhirnya karena penasaran. Dia bangun dari kursinya, pura-pura maju ke depan gitu ya. Sambil ngeliatin jalan, si ibu tadi pun nggak nyapa, nggak ngajakin ngobrol, nggak apa. Mas Yanto balik sambil sekali-kali ngelirik gitu, meskipun nggak ngeliatin langsung, tapi ya berusaha melirik, menangkap sedapatnya gitu apa yang dilihat. Dapat beneran, dia itu minum banyak banget loh. Itu di dalam boxnya. Itu udah yang kebuka, itu udah banyak di sini. Jadi kalau minum dimasukin lagi ke box sana, diminum habis, masukin habis enggaknya Mas Yanto juga nggak tahu, tapi kemungkinan habis karena megangnya cukup lama, prot sampai ada bunyi kalau kita minum pakai sedotan airnya habis, kan ada bunyi krot gitu kan. Nah ada bunyi seperti itu, berarti Mas Yanto ya kayaknya minumannya tuh habis. Ditaruh lagi di sana, Mas Yanto ngelirik begini lagi, masih nambah loh dia waktu itu. Mas Yanto pun duduk, dia tuh mulai ketar-ketir gitu. Ini sebenarnya apa? Kok minumnya banyak banget kayak gini? Apa memang orangnya gede gitu? Mungkin perutnya isinya lebar juga, muat banyak kali. Jangan-jangan si ibu ini memang haus banget atau gimana? Sampai akhirnya Mas Yanto karena udah habis adalah 10 botol lebih, macem-macem merek di sana, Mas Yanto pun ngedeket ke sana coba ngobrol. Bu, ibu tinggal di mana? Sambil terheran-heran ngelihat box itu yang udah kebuka, tutupnya itu banyak banget. Bu, ibu tinggal di mana? Ibu tadi berhenti begini, nengoknya tuh pelan, sambil nengoknya tuh agak serem menurut Mas Yanto. Nengoknya pelan begini, matanya tuh ngeliatin Mas Yanto, nggak langsung ngejawab. Saya tinggal di rumah ini, kata si ibu tadi. Oh, ibu yang punya rumah ini ya? Nggak ngejawab apa-apa. Kali ini dia hanya ngejawab dengan senyum, megang botol lagi, diminum lagi, prot sampai habis, ditaruh, ambil lagi, ininya diambil begini, kletak gitu ya. Masukin sedotan lagi, di sedotannya itu nggak ganti-ganti, cuman satu bekas minum tadi diambil lagi, dimasukin ke situ. Begini lagi, prot lagi, diminum lagi. Mas Yanto di situ mulai bergidik. Bu, nuwun sewu. Ibu emang nggak kenyang minum sebanyak itu, kata si Mas Yanto. Lagi-lagi ibunya ngelirik lagi begini. Belum, katanya cuma jawab seperti itu, belum, sambil senyum. Balik lagi ngelihat ke jalan, minum lagi pelan. Istri kamu sudah tidur, Kak. Si ibu tadi nanya seperti itu. Istri kamu sudah tidur? Sudah Bu, ya istri saya sudah tidur, jawab Mas Yanto biasa aja. Meskipun sebenarnya waktu itu udah ada rasa takut, sedikit rasa takut lah. Tapi hal itu tetap ditahan Mas Yanto. Karena apa yang dilihat itu ya nyata, toh ibu itu nggak serem-serem banget, mukanya nggak hancur. Itu perempuan biasa menurut Mas Yanto yang lagi minum. Dan ya yang salah itu cuman minumnya itu kebanyakan gitu, kata Mas Yanto. Tapi dari semuanya itu normal gitu. Mas Yanto pun sambil ngerokok berdiri lagi begini. Coba basa-basi waktu itu ngomong, Bu, di sini kalau malam itu rame ya Bu ternyata. Iya, di sini malam rame. Sekarang juga masih rame, kata si ibu itu. Di situ Mas Yanto mikir, masih rame apaan, orang nggak ada satupun orang yang lewat. Bu, sekarang udah sepi Bu, kata Mas Yanto begitu. Enggak, sekarang masih rame. Bu, udah sepi Bu, udah nggak ada yang lewat. Mas Yanto pun sebenarnya mau ngelawan,
agak gimana gitu ya, tapi karena itu udah keceplos begitu aja keluar. Iya, sampai akhirnya si ibu itu tuh bilang, iya, mungkin kamu nggak bisa lihat, saya yang ngelihat, katanya begitu. Mereka itu masih rame itu di sana, ditunjuk-tunjukin begini begini begini, tapi nggak nyebutin, cuman mereka itu masih rame itu di sana sambil jarinya begini nunjuk-nunjuk, ininya masih megang botol. Mas Yanto pun diem waktu itu, mundur lagi, masih berlanjut kelentang kelenting sampai apa, si ibu tadi, oh ya, Mas Yanto udah balik lagi ke kursinya ya, karena dia udah kehabisan ide buat ngajak ngobrol si ibu itu. Si ibu itu tuh bangun, bilang, Mas, yang satunya boleh dibuka, katanya. Oh iya Bu, silakan Bu, silakan Bu, silakan Bu. Mas Yanto pun ngedeket ke sana. Saat dia deket sama si ibu tadi, dia nyium bau yang gak enak. Mohon maaf, kayak baunya orang yang udah lama nggak mandi, bau asem, apek. Ya pokoknya nggak enak lah, kayak gitulah. Karena deket-deket kayak gitu ya, Mas Yanto ngerasa begitu, akhirnya udah buru-buru ini dibuka, dan Mas Yanto tuh kaget ngelihat di box yang satu semua minumannya itu udah habis semuanya. Tutupnya udah kebuka semua, ada botol yang ditaruhnya miring, itu pun habis. Kali ini dia itu minta box yang kedua. Mas Yanto pun ya mau gimana lagi gitu, yang penting ibunya bayar, itulah mikirnya. Meskipun dia sebenarnya agak takut, silakan Bu. Mas Yanto pun buru-buru balik ke sini lagi, bangunin Mbak Yanti. Duk gitu. Mbak Yantinya yang krogat-kroget doang gitu. Dibangunin lagi sampai, Mas ada apa sih Mas? Mas Yanto ngasih kode gitu. Mbak Yanti pun bangun pelan-pelan ke sini sebentar. Mas Yanto pun melipir lewat belakang terpal ya, nggak lewat depan. Kalau lewat depan kan nanti kelihatan sama si ibu dari sana. Dia melipir lewat belakang, ngajakin si Yanti, ditarik begini. Yanti, ada orang aneh yang minum banyak banget, katanya begitu. Maksudnya gimana Mas? Itu ibu-ibu di sana itu minum banyak banget, kata si Mas Yanto. Banyak banget gimana Mas? Berapa botol Mas? Semuanya satu box itu habis. Ini lagi minum box yang kedua. Mas, serem banget Mas kayak gitu. Itu orang atau bukan Mas? Itu orang deh, orang, kata dia, itu yang nungguin rumah ini, katanya seperti itu. Mas, rumah ini kan gak ada yang nungguin Mas, katanya seperti itu. Kata Mbak Yanti tadi, Mas, ini rumah ini tuh gak ada yang nungguin Mas, kata si orang itu kan Mas yang cerita sendiri. Iya, tapi tadi Mas denger pintunya dibuka, gerbangnya dibuka, terus si ibu-ibu tadi nongol gitu. Mbak Yanti kan nengok, gerbangnya dibuka apaan Mas, orang gerbangnya masih nutup. Mas Yanto kan nengok lagi ke sana, langsung balik, penasaran gitu, ini gerbang dikunci atau enggak sih, dipegang begini. Ternyata gerbangnya itu masih digembok-gemboknya itu masih nyantel di sana. Mas Yanto balik lagi ke Mbak Yanti, iya Yan, gerbangnya itu masih digembok Yan gitu. Dan lihat tuh Mas, rumahnya itu gelap banget, nggak ada lampunya. Masa iya ada yang tinggal di situ Mas? Coba mikir Mas, itu bukan orang kayaknya. Bisa jadi ya Yan, bisa jadi ya Yan ya. Makanya itu Mas, kok aneh banget, kata Mbak Yanti. Ya udah. Terus gimana Mas, kita gimana Mas? Ya udah, kita mau gimana lagi? Kita tungguin aja di sini, Biarin aja. Mas Yantonya itu udah ketakutan, dia tuh nggak berani balik lagi ke tempat duduknya gitu ya. Maksudnya tuh udah biarin aja lah, kalaupun mau diminum atau apa udah biarin aja dagangannya. Sampai akhirnya kurang lebih sekitar 10 menit mereka tuh berdiri di situ, di sisi luar dari warung tersebut ya. Mereka berdua udah mulai diem-dieman, dan Mbak Yanti akhirnya bilang, Mas, aku penasaran Mas, aku pengen lihat si perempuan itu tuh kayak gimana sih wujudnya. Mbak Yanti pun maju ke depan, mendekat ke arah jalan di sana, berharap dari titik itu dia itu bisa ngelirik begini, kelihatan si ibu itu. Mbak Yanti ke sana, dilihatin, iya memang bener ada seorang perempuan yang lagi megangin botol begini, lagi minum. Mundur lagi lah Mbak Yanti, Mas, masih minum dianya. Tuh kan, masih minum kan, itu udah habis 1 box loh. Terus gimana Mas, kita datengin aja yuk Mas, kita datengin, katanya begitu.
Mas nggak berani. Ah udah, ayo cepetan datengin, ayo datengin. Iya tapi kamu yang ngomong ya. Akhirnya Mbak Yanti pun yang mengiyakan, ya sudah, aku yang ngomong Mas. Mereka berdua pun kesana ngedeketnya pun canggung gitu katanya. Ini mau gimana, orang si ibu tadi cuman pandangannya kosong ngeliat ke arah jalan doang. Bu, maaf bu, ibu emang nggak kenyang, perutnya itu nggak penuh bu, minum sebanyak itu bu. Si perempuan tadi nengok ke sini. Oh kamu sudah bangun katanya. Ya Mbak Yanti ditanyain seperti itu kaget juga gitu kan. Orang ini lagi mikirin minuman, perutnya malah yang dibahas kok. Oh, kamu udah bangun. Mbak Yantinya cuma iya bu. Ibu nggak kebanyakan minumnya. Si ibu tadi cuma diem aja ngelihat ke depan sampai akhirnya apa? Ibu itu pun bangun, minumannya belum habis. Kalian itu terlalu banyak omong, kata si ibu tadi. Dia bangun ya, ngomong seperti tadi. Kalian itu terlalu banyak omong. Ngomongnya sambil dia bangun, terus mendekat ke arahnya Mbak Yanti sama Mas Yanto. Mereka itu mundur pelan-pelan, si ibu tadi itu terus jalan sambil ngeliatinnya nggak melotot, ngeliatinnya biasa, tapi tatapannya itu tajam. Nggak bergeser sedikit pun dari matanya Yanti, dari Mbak Yanti tadi. Terus dilihatin begini, kalian itu terlalu banyak ngomong. Aku terlalu banyak minum, kalian terlalu banyak ngomong. Bu, sadar bu. Seketika saat bilang, bu, sadar bu. Si perempuan tadi itu tiba-tiba ngangkat tangannya begini. Dia berubah katanya menjadi satu sosok yang baru pertama kali ini dilihat sama Mbak Yanti. Mbak Yanti sendiri katanya dulu itu pernah mengaku samar-samar ngelihat kuntilanak, pernah terus ngelihat pocong juga, tapi samar-samar kayak gitu ya, dari jarak yang cukup jauh itu pernah. Ini satu sosok itu warnanya hitam, kurus, yang tadinya badannya gemuk itu tiba-tiba berubah jadi sosok seperti itu. Begini dia ngangkat begini, langsung si Mbak Yanti kayak ditarik sama Mas Yanto. Dek mundur sini. Dan si sosok itu tuh tiba-tiba kayak terbang ke atas. Dia ini loh, sempet nendang dahan dari pohon yang ada di situ, yang di samping warung tadi. Itu kan ada pohon ya. Itu nendang. Dan dia itu lari, terbang, naik ke atas rumah itu, dan dia tuh duduk di ininya rumah, atapnya rumah, di ujungnya di situ. Dia tuh berdiri begini ngeliatin ke bawah aja. Matanya itu merah nyala. Mbak Yanti sama Mas Yanto tuh cuman bisa ngeliat doang. Mas itu apa mas? Itu bukan orang berarti deh, itu bukan orang. Udah kita masuk. Akhirnya Mbak Yanti sama Mas Yanto itu masuk ke dalam gerobak tadi ya situ. Masuk ditutup begini. Entah apa itu. Gerobaknya itu kan atapnya dari seng. Dia tuh ngedenger kayak ada sesuatu yang dilempar-lemparin ke sana. Beletak gitu. Mereka berdua ketakutan. Mas itu apa mas? Terutama Mbak Yanti, mas itu apa mas? Kita masih dilemparin begini mas, kita masih dilemparin. Ya udah deh, kita kabur aja yuk. Mas Yanto ngajakin kabur, keluarlah mereka berdua ngajakin kabur. Pertama kabur ke arah kiri yang ada kursi panjangnya tempat duduk si itu, sambil ngelirik semua minuman yang ada di situ. Itu habis loh, bener-bener habis, kebuka botolnya. Mereka lari ke sana. Jangan ke sana mas, itu kayaknya di sebelah sana sepi. Kita ke arah sebaliknya aja. Ke arah sebaliknya itu ngelewatin rumah itu tadi. Mereka sempat ngelihat, terutama Mbak Yanti sempat ngelihat ke atas. Sosok hitam itu tuh masih nongkrong di sana, masih di atas, masih berdiri begini. Mereka pun lari berdua ke sana sampai kurang lebih sekitar 40 meter. Mereka itu menemukan ada kayak orang lagi nongkrong, bapak-bapak lagi main catur. Pak, tolongin pak. Kenapa? Ada apa? Sini. Kenapa mas? Kenapa mbak? Itu. Loh, panjenengan yang jualan di sana kan? Iya betul. Kenapa? Itu pak, kami tuh begini. Diceritain semuanya, yang ibu-ibu minum banyak banget. Tiba-tiba si ibu itu berubah menjadi sosok hitam dan dia sekarang nangkring di atas. Si bapak itu akhirnya ngebuka cerita.
Mas, rumah itu rumah kosong, nggak ada yang jualin. Kalau jenengan denger ada yang buka pintu, ada yang buka gerbang, ya itu bukan orang, Mas. Kemungkinan seperti itu. Beneran itu rumah udah lama banget nggak ditempatin, katanya begitu. Pak, emang yang punya orang mana? Wah, yang punya orang jauh gitu. Dan katanya yang punya rumah itu kan tadinya keluarga, Mas, katanya. Ini isu-isunya sih belum tentu bener, kata si bapak-bapak tadi. Keluarga itu sekarang udah habis, Mas. Cuman tinggal satu doang, itu ibunya si perempuan, Mas. Cuman tinggal dia doang loh, Pak. Habis kenapa, Pak? Itu dia. Konon menurut informasi, menurut rumor yang beredar, keluarga itu tuh main pesugihan, Mas. Loh, pesugihan, Pak? Iya. Dan ini seluruh keluarganya itu udah habis dimakanin semua sama si peliharaannya itu, Mas. Dan tinggal sisa si ibu-ibu itu. Lah si ibu-ibu itu sekarang di mana, Pak? Ini juga rumor, katanya ada yang bilang ibu-ibu itu sebenarnya udah mati, ada yang bilang dia itu katanya masih tinggal di rumah ini, tapi nggak tahu lah, Mas lah. Yang jelas rumah itu tuh nggak beres, Mas, gitu. Makanya saya juga heran kok ada yang berani jualan di situ ya, dan aman-aman aja. Ini kami tuh beberapa hari yang lalu itu sempat ngobrolin jenengan loh berdua loh, kata si orang tersebut ya. Jadi rumah itu nggak beres. Iya, rumah itu nggak beres, Mas. Memang ada kayak gitulah. Dulu tuh ada yang jual nasi goreng di situ juga. Dia tuh cuma 2 hari, Mas. 2 hari jualannya, totalnya 3 hari. 3 hari mereka, per hari pertama mereka kayak apa berdiriin ini loh, apa namanya, kayak bikin tenda-tenda kayak gitu, Mas. Hari berikutnya mereka mulai jualan, hari berikutnya jualan lagi. Nah, hari selanjutnya itu mereka udah nggak jualan lagi, Mas. Pas ditanya-tanya ya jawabannya sama kayak gitu. Katanya ada yang pesan nasi goreng nggak berhenti-berhenti, Mas. Makan habis pesen lagi, makan habis pesen lagi. Itu sampai jam 1 malam, Mas. Dan anehnya nasi goreng itu tuh nggak ada yang beli lagi. Cuman si ibu-ibunya katanya gemuk ya, Mas ya. Bener nggak ya? Iya, Pak, bener gemuk. Pak, rambutnya tuh agak keriting, rambutnya tuh hitam banget. Itu sama dengan yang dialamin sama yang nasi goreng, Mas, gitu. Berarti, Pak, iya, Pak, itu minuman saya itu kan habis semua, Pak. Berarti sama yang itu, yang nasi goreng ya, Pak ya. Iya, makanya itu. Terus gimana ya, Pak, enaknya? Udah pindah aja, kata si bapak tadi. Udah pindah aja, Mas. Pindahnya di sini aja. Situ tuh boleh tuh sama Pak Haji kayaknya dipakai, kata si orang tadi ya. Oh, tapi harus minta izin dulu dong, Pak, ke Pak Hajinya. Iya, nanti saya anterin, mau nggak, katanya. Boleh, Pak. Nanti saya dianterin ya, Pak ya. Ya udah, ini nunggu sampai pagi, udah sini aja lah begadang itu. Nggak berani kan pindah ke sana. Saya juga males ke situ, katanya si bapak tadi, soalnya udah malam. Kalau sore sih ya nggak apa-apa. Ya udah, Pak, kami nunggu di sini. Akhirnya Mbak Yanti sama Mas Yanto nunggu di sana, melanjutkan obrolan tadi ya, masalah rumah pesugihan itu, isu-isunya kurang lebih tuh seperti itu. Infonya tuh memang nggak terlalu banyak, tapi secara garis besar tuh kayak gitu. Rumah itu kosong, tadinya dihuni keluarga, suami, istri, anaknya ada 3. Anaknya belum gede-gede semua. Yang paling gede itu usia mungkin sekitar SMA. Cuman itu tadi, umur mereka tuh nggak ada yang panjang, termasuk suaminya. Terakhir tinggal di sana itu adalah seorang ibu tadi. Tapi setelah itu udah nggak ada kabarnya lagi. Rumah itu kosong dan nggak ada yang berani masuk gitu. Nggak tahu apa yang terjadi sama si ibunya. Pun sampai sekarang itu nggak ada yang tahu. Mas Yanto pun akhirnya ya sampai pagi ke sana. Udah mulai agak terang, Mas Yanto balik lagi ke warungnya. Setelah itu agak siangan lagi, nyamperin tempatnya Pak Haji, dan Pak Haji bolehin. Akhirnya apa? Gerobaknya pun digeser, tenda dari terpalnya pun dibongkar, dipindahin ke sana. Dan ini minumannya itu udah habis semua, nggak ada isinya gitu ya. Cuman yang box kedua itu belum selesai. Dilihat ya habis semua dan nggak dibayar, katanya begitu. Ya kurang, ya setelah itu pokoknya Mas Yanto sama Mbak Yanti itu dagangnya jadi di sana sampai beberapa tahun kemudian. Kalau sekarang mereka udah nggak usaha itu, mereka tuh buka toko kelontong sendirilah kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu salah satu cerita dari Mbak Yanti.
sama suaminya Mas Yanto. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.